Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Indonesia Pageant Talk. Masih bersama saya Cynthia Kusumarani di sini, dan tentunya kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita tadi ya seputar putra-putri pariwisata Nusantara 2021. Khususnya hari ini kan kita kedatangan dari NTT, ada Syah dan juga Valen. Jadi tadi kita sudah banyak berbicara juga ya, berbincang-bincang tentang prestasi mereka juga, salah satunya tadi. Terus cerita-cerita karantina juga tadi sudah diceritakan ya, seru-serunya seperti apa. Nah, mungkin akan kita lihat ya, prestasinya kan tadi salah satunya adalah mendapatkan Best National Costume ya kan. Seperti apa sih sebenarnya kostum dari NTT ini? Mungkin akan kita lihat dulu videonya langsung, berikut videonya. Nah, itu dia tadi video national costume ya dari Nusa Tenggara Timur. Gimana pemirsa? Luar biasa ya, bagus banget dan memang pantas untuk mendapatkan Best National Costume. Memang terlihat sangat apa ya, adatnya juga kental, mungkin adat NTT juga, tapi dengan aksesoris yang luar biasa ya. Tadi sahabat Eljon pasti juga sudah lihat betapa luar biasanya national costume yang memang pantas untuk mendapatkan Best National Costume di Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. Dan di sini kita masih bersama Valen dan juga Syah. Mungkin saya akan tanya-tanya soal nachosnya nih, national costume-nya nih. Bercerita tentang apa, kan beda ya tapi ya beda-bedanya ya. Tentang apa kalau misalnya Valen? Kalau saya itu kan The Mystical of Tapoin Maputo Nakmalala. Kalau itu sendiri dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi ceritanya tuh tentang salah satu upacara adat untuk menolak bala. Nah, kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dengan pandemi sekarang, itu berhubungan dengan bagaimana meminta doa kepada sang leluhur untuk menjauhkan kita dari virus corona ini. Oke, berarti itu dari NTT berarti ya, cerita dari legendnya NTT, itu apa dari ada suatu daerah yang mau diangkat, misalnya kabupaten kah? Kabupaten Timur Tengah Utara. Timur Tengah Iya, Utara. tepatnya di Keva.
Keva. Iya. Oke. Kalau Syah? Kalau national kostum saya itu namanya The King and the Hidden Paradise, Hidden Treasure of Takpala. Oke. Ya, jadi ini bercerita tentang salah satu desa adat atau kampung tradisional yang ada di Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur juga. Jadi kampung adat ini kental sekali dengan adatnya, kemudian dengan pakaian adatnya yang seperti pakaian perang. Jadi masyarakat di sana kalau misalnya ada wisatawan yang pergi ke kampung Takpala ini bisa berfoto menggunakan pakaian perang dari kulit pohon. Iya, dan panah dan busur dan headpiece-nya gitu. Oke, pantesan aku lihat ada panahnya ya itu ya. Berarti sebenarnya itu menandakan bahwa ini pakaian untuk perang gitu ya istilahnya. Oke. Nah, kemudian national costume itu kan biasanya seperti karnaval gitu ya. Tapi kan kalian membawakannya dengan konsep yang berbeda ya menurut aku dari biasanya kita lihat-lihat di ajang-ajang pageant gitu kan, biasanya yang karnaval gitu. Kalau kalian sendiri siapa yang membuat konsep ini sampai akhirnya membuat apa jadinya seperti itu gitu? Apakah dari kalian juga ada berkontribusi memberikan saran atau seperti apa? Dari siapa dulu nih? Siapa? Oke, kalau dari national costume sendiri itu ada kerjasama antara Kak Egy Jasmine, Oh, desainernya ya, Egy desainernya. Jasmine. Kemudian dengan Levico Boutique. Ya, jadi itu sebenarnya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Ada beberapa national costume yang sudah dirancangkan, kemudian tinggal dieksekusi lagi sama putra-putri yang berkompetisi di ajang nasional gitu. Oke. Dan kalau kayak sendiri sering share nih Kak, sering tanya cerita-cerita NTT itu seperti apa gitu. Jadi waktu dibuat Natkos ini kami berdua kayak sempat tanya, kira-kira kalian tahu nggak nih soal ini? Kayak tanya lagi. Jadi tahu dong kan ini cerita dari NTT kayak gitu. Jadi kayak tanya, kira-kira apa yang kurang? Bilang, jadi kita sharing soal itu sih Kak. Soalnya kalau misalnya skripnya juga kalau kalian bawain nggak tahu backgroundnya kan juga gawat gitu kan. Oke. Tapi berarti sharing-sharing juga sama desainernya tentang national kostumnya. Oke. Karena kan memang biasanya kan national kostum kan sekarang kan karnaval gitu kan yang gede gitu. Tapi ternyata kalian dengan konsep yang kayak gitu luar biasa ya, bawa ada tenunnya juga kan saya lihat ya. Dasarnya ada tenunnya. Terus kamu tuh bawa ini ya. Kalau Syah kan bawa panah nih. Kalau kamu aku topeng ya kalau nggak salah ya, topeng. Kalau topeng itu tandanya apa? Kalau topeng itu sendiri sebenarnya atribut tambahan saja dari Natkos ini sendiri. Nah, tapi kalau kita mau lihat upacara yang kita angkat di Natkos ini memang betul-betul salah satu upacara yang cukup sakral. Dan prosesinya itu kalau mungkin teman-teman juga tahu salah satu upacara di Nusa Tenggara Timur yang namanya Marapu, itu kan ada proses sembelihan ayam atau hewan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di upacara adat yang di Natkos ini, prosesi adatnya itu dengan menyembelih seekor ayam jantan warna hitam. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana cerita yang ada di Nusa Tenggara Timur itu dibentuk gitu ya, dijadikan sebuah kostum untuk merepresentasikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur dan menang menjadi Best National Costume. Luar biasa. Oke, nah itu dia ya tadi prestasi-prestasi dari Valen dan Syah yang berhasil mendapatkan prestasi-prestasi tadi tersebut di ajang P3N tahun ini. Nah, mungkin sekarang kita akan berbicara soal karantina kali ini yang paling menarik ya. Tapi kan walaupun secara virtual pasti kan ada pasti cerita atau kesan-kesan tersendiri ya bersama teman-teman finalis lainnya. Ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin unik atau paling menarik dari finalis-finalis kalian gitu? Siapa kira-kira yang mau cerita? Kak Syah dulu. Kalau cerita menarik, paling banyak cerita lucunya sih. Karena seru kan. Kan kita virtual jadi memakai background kan, jadi kadang-kadang ada teman-teman yang kesalahan teknis seperti itu, misalnya backgroundnya masuk ke muka, jadi mukanya berwarna biru seperti itu kayak avatar kan, jadi itu jadi cerita tersendiri sih untuk kita selalu ingat-ingat terus. Jadi gitu. sebelum negor temannya ketawain dulu gitu Ketawain dulu gitu. Oke, kalau
Kalau dari keseruan antara teman-teman, semua pasti harapannya sama Kak. Aduh, coba kita offline aja pasti lebih seru Iya, nih. Dan memang ternyata virtual ini tidak membuat sebuah batasan untuk kita semua tuh saling kenal. Kita tetap chatting, bahkan sempat bercanda, video call gabung sama peserta finalis lain. Kemudian juga sempat ada satu hal yang lucu itu ketika mau gladi pertama ya Kak, karena itu agak sedikit molor karena beberapa hal. Jadi semua finalis itu pada live Instagram tapi gabung. Gabut iya, gitu ya, gabut gitu. Oke. Jadi kalian live, karena kan live Instagram kan bisa lebih dari satu Lebih kali dari ya satu sekarang sekarang ya. Jadi live rame-rame sambil nunggu gladi Iya. gitu. Gladi. Tapi Jadi, rebutan dong. jadi kan kita rame. gantian Kak. Kayak contohnya yang live pertama dari NTT, dari Kaltim, dari Banten dan lain sebagainya. Nanti yang semua nonton. Kemudian tukar lagi siapa lagi yang live, kita nonton lagi. Seru ya, walaupun sebenarnya virtual gitu ya, nggak ketemu. Tapi mungkin ada yang udah pernah ketemu? Finalisnya udah? Iya. Kamu udah? Iya, kebetulan kita kan dari tanggal 26 kita sudah di Jakarta. Jadi kita komunikasi dengan beberapa finalis yang domisilinya di Jakarta dan sekitar Jakarta. Jadi itu kemarin ada sama Banten, Gali yang pemenang, kemudian sama Bagas juga DKI Jakarta, kemudian Nami dari DKI Jakarta, kemudian ada Gafrila juga dari Sumatera Utara. Itu. Oke. Sama Wulan juga dari Bali. Dari Bali Iya. ya. Jadi banyak juga yang stay di Jakarta terus Iya. akhirnya ketemuan gitu ya. Ketemuan. Terus pas ketemu apa yang dibicarain? Ngerugiin gitu lagi. Waktu itu ketemu kita makan-makan Oh, sih, ya makan-makan sih ya. makan-makan. Mungkin sambil komentarin Iya. ya background yang menyatu dengan muka tadi kali ya. Terus Seru sih. kenal-kenal juga kan, biar lebih akrab lagi. Oke. Dan Sebenarnya kita ada rencana juga Kak, setelah ini mungkin ada mau meet up lagi. Iya, mau ketemu mau lagi kita. ya sebelum Part balik lagi dua. ke NTT. Iya, Oh, part 2. part Karena kamu nggak ikut mungkin. Waktu itu kan, waktu pertemuan pertama aku nggak ikut Kak. Nggak ikut Iya. ya. Oke. Tapi kalian kan ada dibentuk grup-grup gitu ya? Iya. Segrup atau gimana kalian berdua? Kalau kita segrup dari grup Wakatobi. Wakatobi. Tapi itu dari NTB, Kalbar, Papua. Sulbar, Papua. Sampai NTT 5. Kalau segrup gitu sering juga video call? Atau Sering banget, sering banget. Sering banget. Kerjaan ini video call-nya itu ketawa mulu. Ketawa mulu ya? Ketawa mulu jadinya. Walaupun sebenarnya lagi stres mikirin tugas-tugas Iya. challenge gitu ya. Tapi sambil ngobrol-ngobrol juga. Dan kita juga bersyukur banget karena dari teman-teman panitia, kakak-kakak panitia semua membentuk kita dalam beberapa kelompok. Grup. Jadi kita lebih mudah untuk saling ngingatin. Iya. Iya. Karena kalau misalnya ditumpuk di satu grup 42 orang kan Iya. mungkin agak kerame gitu Iya. ya. Iya. Ada juga yang mungkin malu-malu mau ngomong di grup karena rame gitu ya. Iya. Makanya Iya. mungkin lebih enak kalau kecil-kecil kayak gitu. Berarti di satu grup ada 5 berapa provinsi? 5 provinsi. 4 provinsi. 5 provinsi ya. Oke. Nah, berbicara tentang pageant virtual nih, gimana kalian melihatnya? Kan mungkin pertama kali juga kalian ikut pageant virtual dan memang belum banyak yang mengadakan secara virtual ya gitu. Salah satunya mungkin di Indonesia yang pertama kali mungkin juga Eljon kalau Iya. di Indonesia gitu ya. Iya. Gimana pendapat kalian tentang virtual ini? Kalau ketika pertama kali kita mendengar bahwa karantina ini akan virtual, yang ada di pikiran otomatis bosan. Karena seperti biasa kalau kuliah kan kalau cuman by virtual itu kan sangat membosankan. Ternyata ketika kita sudah menjalankan, ternyata tidak membosankan itu, lebih seru juga. Dan tidak ada bedanya sih Kak, karena challenge kita cukup luar biasa. Jadi tidak ada bedanya offline dan online. Tapi kan sebenarnya kalian ikut karantina itu sama seperti biasa kita maksudnya mengikuti pageant Iya. yang offline Iya. gitu ya, duduk dan mendengarkan itu Iya. emang nggak bosan gitu. Itu gimana? Agak sedikit, sebenarnya bukan membosankan, membosankan, tapi ya. capek, Ini Kak, capek karena kan harus tegak kan tegak duduk, terus, tegak gitu ya. senyum gitu. Kan kalau tidak senyum kan ada ingat senyum, lebih Iya, senyum. iya. Ada yang ngingetin. Jadi Iya. 3 jam ya kan natap laptop Iya. gitu ya, Iya. mungkin akan lebih berasa dibanding misalnya kita duduk di tempat langsung gitu Iya. ya. Oke. Kalau Syah sendiri gimana ngelihat pageant virtual ini? Sebenarnya di era pandemi sekarang ini untuk membuat kegiatan itu sebuah inovasi yang sangat luar biasa karena di era sekarang kita memang harus sudah melek dengan teknologi seperti itu. Jadi walaupun virtual tapi kita harus membangun vibes yang sama
ketika kita melakukan secara offline gitu. Jadi sangat bersyukur dengan Eljon memberikan challenge dan setiap karantina ada temanya, kemudian ada pematerinya yang luar biasa. Jadi kesannya tidak bosan gitu. Kegiatannya Seperti itu. juga tidak monoton, Iya. cuman materi tapi kan ada challenge-challenge juga kan Kak. Ya. Jadi yang sebenarnya yang bikin ini semangat, yang bikin ini sebenarnya challenge-nya ya, Iya. yang bikin berasa bahwa lagi ngadain karantina nih gitu. Dan Apalagi ada setiap tanggal deadline-nya juga kan. ada Iya. deadline-nya ya. Apalagi kalau pas virtual jaringannya jelek. Wow, Nah itu gimana tuh, kan itu juga kan tantangan ya, Iya. gitu. Ada sinyalnya lah, entah lightingnya lah, itu gimana kalian? Kalau urusan sinyal ada kendala juga? Beberapa pernah kali, ada, beberapa kali sinyalnya buruk, koneksi buruk, tapi lebih kepada sabar lagi. Karena Sabarnya gimana? jaringan ini bukan kita yang ngontrol sebenarnya. Bener-bener. Iya, jadi lebih sabar. Aduh, ya, untuk sabar sebentar atau offin kamera kan tekniknya seperti itu biar jaringannya lebih bagus lagi gitu. Kalau kalian ada kendala juga, entah mungkin device-nya, maksudnya laptopnya kah atau apa? Sempat kemarin kekurangan lighting ya Kak, jadi percuma kan ke makeup cantik-cantik tapi Iya bener. Kurang ini kan jadi gelap Iya, gitu ya. Iya. gelap. Dan juga pernah sempat waktu itu saya sama Kasya satu ruangan. Jadi karena memang itu awal-awal iya. kan Kak, jadi kita tidak tahu kalau ternyata satu ruangan akan ada feedback. Iya benar-benar. Jadi kalian satu ruangan terus akhirnya menggema suaranya Iya. dua-duanya Menggema, ya iya. kan? Iya benar-benar. Tapi karena kegiatan ini jadi kita bisa tahu nih, oh Iya. ternyata Zoom ini seperti ini, Iya. ini ada pengetahuan baru lewat kegiatan akhirnya ini. tahu ya Iya, pakai akhirnya Zoom tahu. itu gimana, Iya. gitu kan. Terus kendalanya ada di mana aja Iya. gitu ya. Ternyata harus ada lighting, green screen juga gimana kalian pakai juga nggak kan? Biasanya kendalanya green screen juga. Kalau nggak bolong-bolong lah kayak temennya Syah tadi yang mukanya Iya. biru kayak avatar, gimana kalian? Kalau kita green screen itu waktu grand final, itu baru kita menggunakan green screen. Sebelumnya? Sebelumnya pakai apa? Tenun? Iya, tenun. Iya kan? Tenun juga, kemudian latar yang polos gitu biar nggak bocor. Bisa tapi nggak Bisa, Pak. melayang-layang itunya. Enggak bisa. Enggak ya? Oke. Jadi sebenarnya paling seru itu yang bikin berasa adalah challenge Challenge-nya. tadi sih ya. Iya. Jadi berasa kayak, berarti kan kalian kan karantinanya seminggu sekali. Iya. Dalam waktu seminggu itu artinya kalian kegiatannya adalah ngejar challenge ini dong berarti Iya, ya. bener. ngejar challenge. Oke. Dan satu hal yang betul-betul membuat kita itu rasa bahwa ini cukup menantang, akan ada temanya tourism photoshoot. Dan Iya. kalau tidak salah, itu Iya. harus di lokasi wisata nih Kak. Nah Iya. waktu itu kan musim hujan, di NTT hampir 2 minggu tuh hujan terus. Tetapi kita harus kejar deadline nih. Jadi kita pergi mengunjungi salah satu kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe, dan itu daerahnya berkabut sekali. Kita tetap nekat aja pergi karena kan bagus, sayang ini salah satu ajang promosi yang bagus Iya. juga. Iya. Kita pergi dan ternyata di sana hujan, kabut, dan sempat waktu itu saya sempat alergi dingin karena kan foto pakai pakaian Iya. adat nih Kak. Pakaian adat, iya. Itu badan saya Bajunya merah-merah. warna merah ya, saya ingat ya. Iya. Iya, oke terus. Badan saya merah-merah semua tuh, tapi ya gimana nih deadline, kejar deadline Iya. nih, jadi tetap semangat aja. Akhirnya mau nggak mau Lumpur-lumpur. foto gitu Iya, ya, hujan-hujan lumpur-lumpuran. gitu kan. Tapi harus tetap show gitu ya di hari hujan itu. Jadi itulah ya tantangan-tantangannya di setiap challenge itu pasti ada nggak sih kayak apa ya? Gangguan-gangguan, tak ada aja gitu Iya. ya di setiap challenge-nya gitu. Apalagi yang paling sulit berarti live tadi ya. Live. Iya, Live. Tapi kalau photoshoot yang lain yang kayak evening gown terus apa namanya pakai jas gitu itu nggak ada masalah. Puji Tuhan lancar, kalau masalah itu lancar sih Kak. Cuman ketika itu tourism photoshoot di lokasi. Di lokasi itu aja langsung yang ya. Hujan kan Kak. Jadi cuacanya nggak mendukung, tapi tetap harus semangat. tapi tetap harus menghasilkan foto semangat. yang bagus. Oke, luar biasa sekali itu ya dia cerita-cerita karantina ya Syah dan juga Valen dan juga teman-temannya tadi, jadi sempat video call dan lain-lain walaupun sebenarnya terpisah oleh jarak gitu ya, tapi mereka masih tetap membangun kebersamaan itu secara online gitu ya. Dan juga seru juga tantangan-tantangan di Zoom gitu ya, entah itu sinyal, entah itu lightingnya, luar biasa sekali. Dan tadi kan salah satu challenge mereka adalah vlog tourism juga ada ya, Iya. vlog tourism. Iya. Nah, saya juga mau memperlihatkan ke sahabat Eljon dan juga Pajang Lovers vlog tourismnya dari Valen dan juga NTT, Syah NTT, dua-duanya dari NTT. Dan ini dia videonya. Halo kawan baik, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat di Kota Kupang
yang wajib kalian kunjungi, yaitu Dekranasda Provinsi NTT. Dewan Kerajinan Daerah Provinsi NTT merupakan salah satu tempat di Kota Kupang yang menyediakan oleh-oleh khas NTT seperti souvenir, tenun ikat, dan makanan olahan UMKM lokal. Tak hanya itu, di sini juga kita dapat belajar menenun, bersantai di kafetaria, dan melihat galeri tenun 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat kalian temukan di sini. Kalau datang ke Kupang, jangan lupa datang ke Dekranasda ya. Salam wonderful Indonesia, exotic is Nusa Tenggara. Sobat Nusantara, saat ini saya sudah berada di salah satu destinasi di Kota Kupang yang cukup terkenal, yaitu Pantai Lasiana. Nah teman-teman jangan khawatir, pantai ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Seperti ketika kita masuk, kita melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga sudah disediakan tempat cuci tangan, dan kawasan ini wajib menggunakan masker. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau berwisata di Pantai Lasiana sudah sangat aman. Nah teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman satu jajanan khas di Pantai Lasiana, yaitu pisang gepeng. Teman-teman penasaran pisang gepeng itu seperti apa? Ikuti saya. Mau beta mau pesan pisang gepeng 2. Ya. Satu rasa coklat, satu lagi rasa coklat keju. Ya. Nah teman-teman, saat ini saya sudah bersama Mama Emma. Nah jadi Mama Emma ini yang akan membuat pisang gepeng. Nah kebetulan Mama, saya juga mau tahu dong Mak, cara buat pisang gepeng seperti apa. Boleh beta bantu Mama buat? Oh boleh. Jadi pertama harus kupas pisang dulu. Ya, kupas. Jadi kalau mau pesan pisang gepeng itu pisangnya harus masak dulu biar enak ya Mama? Iya. Oke. Berapa nih Mak? 1 porsi 12.000. 1 porsi harganya cukup murah, tapi rasanya mantap. Jadi setelah pisangnya dikupas, kemudian kita akan membakar pisangnya teman-teman. Kayak sate Mama. Kayak sate. Berapa lama nih Mama? 5 menit. 5 menit memasak. Nah Mas, selama corona kemarin dari mana banyak yang datang kok Mama? Corona banyak. Hari ini begini baru banyak orang. Tapi kalau Hari biasa sepi. sepi. Tapi intinya kalau datang sini harus pakai masker, Tangan. harus cuci tangan, itu paling penting guys. Jadi kalau mau berwisata harus tetap protokol kesehatan ya Mama. Bakar.
teman-teman, setelah dibakar pisangnya kayak gini. Nah, jadi langkah selanjutnya ini yang menjadi kunci. Kenapa pisang ini diberi nama pisang gepeng? Ya Mama ya? Jadi kata Mama Emma, pisang ini kenapa diberi nama pisang gepeng? Karena pisangnya harus dipenyet. Harus dipenyet. Ini. Coba dipenyet kayak gini. Nah, apa setelah ini dibakar lagi, Mak? Tidak. Ya, dibakar lagi. Bakarnya 2 kali. Oh, jadi pisang gepeng itu proses pembakaran proses apa ya, guys? Dibakar. Jadi setelah dipenyet harus dibakar lagi biar rasanya lebih enak. Kata Mama biar rasanya lebih enak. Oke guys. Tenang ya teman-teman, tadi saya dan Mama Emma sudah cuci tangan, jadi ini gini guys. Mama, jadi pisang gepengnya ada varian rasa apa selain coklat? Coklat keju. Coklat keju, Coklat kacang. coklat kacang, Gula kacang merah. gula kacang merah. Oke deh, jadi ada 4 varian nih Mama. Oke deh, pisangnya sudah matang. Nah, kipas guys, kipas. Jadi deh, pisang gepeng ala Mama Emma. Selamat menikmati. Nah Sobat Nusantara, ini adalah salah satu jajanan khas di Pantai Lasiana, yaitu pisang gepeng. Yuk kita coba. Wow, gila banget guys, gila. Guys, saking enaknya pisang gepeng, tidak sabar sih tak tersisakan. Endul banget sumpah. Bersih guys, endul banget, endulita. Guys, satu lagi, kalau mau kemana-mana pastikan kalian harus membawa botol minum sendiri. Ya hitung-hitung untuk kurangi sampah plastik. Oke? Nah Sobat Nusantara, sekian buat pembuatan pisang gepeng hari ini bersama Mama Emma. Dan buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Kupang, jangan lupa kunjungi Pantai Lasiana. Dan kalian harus mencoba pisang gepeng buatan Mama Emma, karena rasanya Mama terima kasih banyak buat hari ini. Nah itu dia vlog tourism dari Valen dan juga Syah ya. Jadi memang itu salah satu challenge-nya juga, masing-masing peserta harus ngevlog video ya masing-masing di daerahnya. Kalau kamu itu di mana?
Kalau Vlognya? saya di Kota Kupang, tepatnya di Pantai Lasiana. Makan ya? Iya. Kamu. Kalau Syah? Kalau saya waktu itu di Dekranasda Provinsi NTT. Oke. Itu ya dia salah satu juga challenge yang harus dikerjakan dan punya deadline juga. Jadi walaupun virtual tapi mereka tetap merasa ada pressure ya yang Iya. harus dikejar nih deadline-nya gitu. Luar biasa banget cerita karantina mereka dan ternyata kita nggak terasa udah hampir 1 jam hari ini ngobrol-ngobrol soal Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. Mungkin yang terakhir yang pengen saya tanyakan, apa yang pengen kalian sampaikan gitu ke mungkin NTT kah atau pendukung kalian dan pesan dan kesannya selama mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 ini? Silakan. Oke, yang pertama saya ingin berterima kasih kepada semua orang dan sponsor yang sudah membantu kami dalam melancarkan virtual karantina Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021, mulai dari Levika Butik, Bunda Juli Leskodat, kemudian Mas Erwin Yuan dengan padu padannya, dan beberapa tim yang sudah membantu kita mengedit video, Rifani Bistolen dan kawan-kawan, itu terima kasih. Kemudian harapan saya ke depan, kita akan terus berkontribusi kepada pariwisata yang ada di daerah kita, Nusa Tenggara Timur. Di era pandemi sekarang, mari kita gencar untuk mempromosikan pariwisata melalui sosial media, karena inilah salah satu jalan yang harus kita lakukan sebagai millennials. Untuk itu mari kita bergerak sama-sama karena saatnya pariwisata Indonesia bangkit kembali. Valen? Kalau dari saya sendiri, Kemuliaan Begituan Yesus ya, kita dikasih kesempatan untuk mengikuti kegiatan Pemulihan Putra Putri Pariwisata Nusantara, dan tentunya kami berdua mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat Bapak Mama, buat saudara semua di Nusa Tenggara Timur yang sudah mendukung kami secara luar biasa, dan tentunya sponsor juga dari pemerintah NTT, dari Bunda Juli, Leviko Butik, dari KMAE, KBD, dan juga Padu Padan Tenun, dan Karifani bersama teman-teman. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang saya dapatkan dari virtual karantina ini, bahwa kita generasi muda saat ini bukan lagi yang terpenting adalah bukan lagi mencari jati diri, tetapi menampilkan karakter kita, baik itu sebagai perempuan dan juga laki-laki yang bijaksana dan juga cerdas. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kita semua, bukan hanya tugas saya dan teman-teman sebagai Putra Putri Pariwisata, tetapi tugas kita semua untuk terus mendukung dan mempromosikan pengembangan pariwisata Indonesia sehingga tahun ini kita bisa menuju kebangkitan pariwisata Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Itu dia tadi pesannya, pesan-pesan dari Valen dan juga Syah. Saya ucapkan terima kasih banyak loh hari ini udah datang ke sini dan nemenin saya ngobrol-ngobrol soal Putra Putri Pariwisata Nusantara. Terima kasih banyak. Selamat bertugas untuk Syah dan juga Valen selama 1 tahun ya menjabatnya ya kan. Semoga kalian bisa menjalankan tugas dengan baik dan memperkenalkan pariwisata kalian dan juga pariwisata Indonesia tentunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, itu dia sahabat Eljon, tadi kita seru banget ya bincang-bincang soal Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 dan juga cerita soal NTT, ada cerita Valen dan Syah juga. Terima kasih banyak sahabat Eljon sudah menemani saya dan juga Valen dan Syah hari ini. Saya Cynthia Kusumarani, kita pamit undur diri, sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!